Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, bangsa yang mungkin tansah dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bahwa kita sami tansah mengucapkan masmujulan bersyukur dari kesadaran Allah Subhanahu wa taala ganti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur ing dalem menika dipun paringi kanugrahan lan kanikmatan ingkang agung saking Allah. Saya ingkang arupi kesehatan, ugi kesempatan, wekdal ingkang senggang, lan ingkang paling utami kita bersyukur dugi detik menika, dugi dalem menika kita tasih dipun paringi nikmat istiqomah. Anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala ingkang mugi betul bersami betul marang Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi istiqomah. Anggenipun iman marang Allah dugi akhir hayat kita masing-masing, sehingga mugi-mugi kita sami sedaya kalebet yen menika samangke pikantuk nikmat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam selawat mugi kaliyan babat matur junjungan kita sami uswah hasanah suri teladan kita sami inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mata korban dari pun para sahabat, para tabi'in, sahasin kemawon umatipun Rasulullah ingkang tansah tresna marang sunahipun, ingkang tansah nderek marang sunah-sunahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah memperjuangkan sunah-sunahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam dumugi akhir hayat, dumugi akhir zaman samangke, lan mugi-mugi kita sami ingkang sami rawuh sami hadir ing dalem menika sedaya kemawon mugi benjar pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, pemirsa yang mungkin tansah dipermuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan materi kita inggih menika tasih kaitanipun kalian faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Faktor penyakit hati niku ingkang dadosaken napa kemawon ingkang dadosaken hati menika dados sakit. Nek sakit niku berarti nedahaken bilih ati kula sami menika dereng pesik saking dosa-dosa. Berarti tasih wonten penyakit-penyakit nek dosa-dosa ingkang wonten ing manah kula lajengan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak pula nggih menika bintik-bintik hitam yang ada di dalam hati kita. Semakin banyak bintik-bintik hitamnya, kalau sudah sampai menutup hati ini berbeda wau, menutup hati berkesakit dan semakin. Pramila, kalau sampai menutup penting saya itu setiap hari yang harus kita lakukan, menika terus berusaha untuk menghapus dosa-dosa kula lan sesami. Amin. Kalau sampai tentu menyadari selaku manusia biasa, boten nabi, nggih boten sahabat nabi, tebih saking zamanipun nabi, tentunipun watah saestu dosa lan maksiat ingkang mungkin kula sami tindakan.
saya ingkang dipun semojo utawi ingkang boten semojo. So kadang keceplosan lisanipun. Lisanipun keceplosan napa menika mengumpat mencela. So kadang-kadang tanpa terasa kita telah menggibah saudara kita. Ini dari lisan, dari pandangan kita. Setiap saat kita menyaksikan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalan-jalan banyak sekali kita jumpai. Napa menika hal-hal yang merusak pandangan. Yang itu sebetulnya dia mengandung dosa dan maksiat. Semakin banyak kita memandang, akhirnya banyak sekali mungkin dosa-dosa yang menumpuk. Nek mboten dipun istighfar setiap hari, khawatir menika ndadosaken bencana kata kula lan. Awit nek ndadosaken bencana besar. Umat-umat terdahulu kados dene ingkang priye sampun kawula teraken menika jalananipun nggih menika krana pengaruh dosa. Pengaruh maksiat ingkang dipun tindakaken ndadosaken mengundang murkanipun Allah, mengundang azabipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iblis yang terusir saking surga. Dipun laknat dening Allah, dipun tetapaken dados penghuni neraka kekal selama-lamanya. Niku ugi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh iblis. Nalika menolak perintahipun Allah. Dipun dawuhi kan sujud boten sujud. Padahal sing dawuhi Gusti Allah. Ini betul-betul awet karena sombongnya iblis, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Ana khairun minhu, aku itu lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia Adam diciptakan dari tanah. Niku dadosaken iblis menika sombong sampai berani menolak perintah Allah. Dikarenakan kesombongannya, akhirnya pun iblis terusir dan ditetapkan sebagai penghuni neraka kekal selama-lamanya. Termasuk bapak ibu kula yang sami, yang menika Adam lan Hawa, manusia pertama Adam lan Hawa. Riyen nate tinggal teng surga itu bebas. Aja nopo ki mau nangsa kecuali setunggal iki larangan itu. Namanya setunggal larangan. Saat ini terlalu beliau larangan kata gitu. Ulama ini tidak perlu ini larangan itu kata aturan syariat itu kata. Nek riyen teng surga itu masya Allah bebas, silakan mau apa silakan mau makan apa monggo, mau apa saja silahkan. Yang penting satu aja, la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lah ternyata Adam alaihissalam kalian Bunda Hawa tergoda oleh bujuk rayuan iblis, karena iblis sudah dendam. Nah ini sampun dipun tetapaken dados sesat iblis menika. Niku dendam kesumatipun sampai anak turun pun ada. Berusaha menyesatkan Adam dan keturunannya. Nek iso maka zikir dadake bolone ya iblis dari koncone. Soben nang rokok. Pramila ampun diputuruti niku. Nek diputuruti ya akhirnya pun kados dene Adam alaihissalam kalian ibunda Hawa gara-gara memakan buah yang dilarang. Akhirnya pun beliau berdua harus turun ke dunia, tinggal di dunia yang tempat penderitaan, tempat banyak penyakit, banyak kesengsaraan, banyak bencana, segala macam yang alaminya. Ini negeri banyak penyakit, banyak ujian-ujian di dunia. Padahal tak surga dunia, aja teman bebas, serba nikmat luar biasa. Harus turun ke dunia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka ngadahaken apa? Bilih sinten kemawon ingkang tumindak dosa, tumindak maksiat marang Allah. Sejatosipun piyambakipun sedang menghinakan dirinya sendiri. Sejatosipun piyambakipun sedang menika menelanjangi dirinya sendiri. Ya orang telanjang kan akhirnya terhina. Jadi kelihatan orang nek jalan-jalan kok telanjang
dan terhinakan. Niku gambaran buat pulau lan sami bilih sinten kemawon menika nalika tumindak maksiat itu sejatosipun sedang menghinakan dirinya sendiri, sedang menelanjangi dirinya sendiri. Nek pengen mulia ya tinggalkan maksiat, nek pengen pikantuk panggesangan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Maksiat ini yang menjadikan napa menika umat-umat terdahulu dipun hancurkan, dipun binasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, awit krono bahayanipun dosa wau maksiat menika pramila monggo saestu setiap hari yang harus kita lakukan dan jangan sampai dilupakan. Ampun ngantos dipun lalekaken nggih menika istighfar. Ngata-ngataken anggenipun istighfar marang Allah. Manfaat istighfar begitu bahas mengenai bahasa sekali. Bahasa istighfar manfaat apa saja istighfar. Minimal itu damel menghapus kesalahan kula sami, menyadari bilih kula sami menungso menawi kathah dosane nggih segera dipun istighfar. Atas ini oleh hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah bil-laili wan-nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan akulah Allah yang mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Prakil dari Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Sebuahnya apapun dosa yang nanti dipun tindak anak turun pun ada. Menawi purun istighfar bertobat marang Allah Subhanahu wa taala, menika Allah janji bari dipun ampun dosa. Sing penting purun tobat selagi punya kesempatan. Gitu. Nek sampun tertutup pintu tobatipun mboten saged, pun terlambat. Mumpung dereng terlambat bersegera istighfar dan bertobat. Rasulullah SAW kemawon menika senantiasa bertobat marang Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Niku Rasul. Ingkang sampun dipun jamin masuk jannah, ingkang sampun dipun jamin dipun ngapura dosa-dosa itu. Niku kemawon kasih istighfar untuk marang Allah. Pramila Rasulullah SAW dawuhaken kepada kula umatipun menika supados ngata-ngataken agen istighfar tobat. Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku Nabi Rasul itu senantiasa bertobat kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Napa malih kula sami menika ingkang dereng dipun ampuni, dereng enten kepastian ngoten. Dereng enten jaminan. Apakah akhir hayat kula sami menika mungkin saged husnul khotimah napa mboten, awake dhewe dereng saged dipun pastikan dereng saged. Sagedipun nggih ndonga marang Allah, berusaha nindakaken amal-amal saleh, ngata-ngataken amal saleh, mugi-mugi nalika tumindak amal saleh kala wau dipun wafataken dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikantuk husnul khotimah. Ning nek tumindak napa menika amal saleh nggih megah keporo malah kathah tindak dosanipun maksiatipun khawatir Allah wafatkan kita dalam kondisi maksiat marang Allah. Naudzubillah min. Nah, betapa banyak orang yang seperti itu. Awet orang itu biasanya itu meninggal itu karena kebiasaan itu. Kebiasaan itu nopo. Lek biasanya itu ngaji, ibadah marang Allah, zikir, insyaallah kita husnul khatimah. Nek biasanya pun menika iso-iso deleman marah hobi mentok segala macamnya maksiat dilakukan. Nggih. Niku nggih biasanya meninggalnya tidak jauh-jauh dari itu. Bahkan kadang-kadang itu enten ingkang meninggal dunia itu karena memang menjadi kebiasaan hobi pun. Hobi pun mancing, kadang-kadang kita meninggal dalam kondisi mancing ya. Hobi pun goes, enten meninggal dalam kondisi goes ya. Orang kok sendiri Pak.
hobi sakit ngoten itu dipun upayakan memang kita banyak amal solehnya. Dipun niati setiap napa menika aktivitas kosari menika patus ridhanipun Allah. Niat itu penting, innamal a'malu binniyat. Jadi kan gowes bisa bosen gowes. Dipun niati kayak gitu ben sehat, ben iso ibadah marang Allah. Ngoten. Nek namung sekedar hobi kene seneng-seneng mawon nggih. Ya pangapunten hobi kadang-kadang nggih. Orang kan dibagikan sesuai niatnya masing-masing. Ente sing hobi di badminton menikah nggih pas badminton. Ente hobi main bola menikah pas bal-balan. Ente hobi sing joget-jogetan menikah pas joget lagi itu. Mau untuk bilang itu. Nek hobinya kajian kata ini menikah pas kajian, alhamdulillah. Ente mungkin ulama, ya, meninggal dunia pas ngisi kajian. Masya Allah, arahnya itu bermakin seperti itu. Ente meninggal lebih sholat, sujud meninggal dunia. Masya Allah, anak indah nikmat. Kenapa meninggal? Kematian seperti itu. Sesuai dengan kebiasaan. Lalu, merencanakan husnul khotimah. Kita baru bisa itu Pak. Ini memastikan baru bisa. Wah, aku sudah ngaji Rio mesti husnul khotimah. Direkan tenang. Awet hati itu kadang berbolak-baliknya cepat. Hari ini beriman, besok sudah kafir. Di akhir zaman itu kan 8 fitnah yang menimpa itu kan luar biasa dahsyatnya. Tak kita lain mudrik seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih iman, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Sore hari masih iman, pagi hari sudah menjadi kafir. Berbolak-baliknya hari sangat cepat sekali. Nah kita khawatir dengan seperti itu. Khawatir kemudian pas berbolak-baliknya hati dalam kondisi drop imannya, tiba-tiba Allah berfirman kita na'udzubillahi min dzalik. Ya mungkin bersama betul-betul berharap dan berdoa kanthi melazimi amal soleh, melazimi ketaatan marang Allah Subhanahu. Mugi-mugi menika dados kebiasaan kula sami lan mugi Allah wafatkan dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi kita beribadah marang Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten beberapa dampak perbuatan dosa dan maksiat. Ingkang dipun gantos saking saestu nggih. Yang pertama diantaranya menika bantuan kepada musuh yang membuat mereka kuat melawan pelaku dosa dan maksiat. Niki pramila Umar bin Khattab niku selaku khalifah selaku Amirul Mukminin itu mewanti-wanti prajuritipun pasukan perang yang dipun utus. Nggih. Jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat kepada Allah. Awak menawi kaum muslimin itu bermaksiat marang Allah, apa yang akan diandalkan? Jumlah pasukan mesti kalah banyak, persenjataan kalah canggih. Yang dihadapi Imperium Romawi Persia, negara superpower pada waktu itu, dua-duanya Romawi dan Persia. Itu dilawan sekaligus dari kaum muslimin. Ada yang diamuk perang kali Rusia, kedua kali Rusia, kali Romawi, ketika Persia, dia bertemu dengan pasukan Persia. Ini ku diwanti-wanti, ojo bisa do maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Ojo bisa wani maksiat marang Allah. Awak menawi kaum muslimin bermaksiat marang Allah, pertolongan Allah akan dicabut. Ingkang dadosaken kaum muslimin mendapatkan kemenangan nasrun minallah, pertolongan saking Allah itu karena ketakwaan mereka kepada Allah, dekatnya mereka kepada Allah. Mereka di malam hari berdoa marang Allah Subhanahu wa taala, bangun qiyamul lail, berdoa menengadahkan tangan kepada Allah, maka Allah akan membantu itu. Nek maksiat marang Allah Subhanahu wa taala, ia akan diribas, musuh jumlahnya lebih banyak, pasukannya terlatih hebat, pengalaman. Sedangkan kekuatan kaum muslimin waktu itu baru muncul, baru tingil-tingil muncul satu kekuatan baru kaum muslimin. Tapi menghebohkan dunia waktu itu, menggoncang dunia, dua imperium besar bisa dihancurkan bersama. Itu karena ketakwaan mereka. Yang dimati-mati itu bisa wali masuk Allah. Sebab pertolongan Allah berarti pun cabut dari kaum
kita maksiat, mereka musuh-musuh Allah juga maksiat, podo dole maksiat. Mereka jumlahnya lebih banyak, kita jumlahnya sedikit. Mereka senjata lebih canggih, kita senjata ala. Kalau sudah seperti itu, nggak mungkin kita bisa menang. Maka yang diandalkan adalah ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan doa inilah yang luar biasa. Perang Badar Rasulullah SAW berdoa ini sungguh-sungguh sehari semalam berdoa kepada Allah menjelang perang Badar. Awalnya Rasulullah memahami ini kami para sahabat jumlahnya 300 sekian, musuh jumlahnya 3 kali lipat lebih besar banyak. Mereka senjatanya pasukan siap perang. Kaum muslimin persiapannya hanya untuk mencegat kafilah dagang miliknya Abu Sufyan, bukan untuk berperang, bukan untuk kemudian menghadapi pasukan perang. Tapi ketika Allah pilihannya pasukan perang ini jadi. Rasulullah berdoa betul sampai luar biasa doa itu. Ibarat itu koyok mengancam gitu. Mengancam Allah Taala, seandainya engkau ya Allah tidak menangkan kelompok kecil ini, maka engkau selamanya tidak akan pernah disembah selama-lamanya di muka bumi. Masya Allah. Saking betul-betul Rasul itu mengharap betul pertolongan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perang Badar langsung mendapatkan kemenangan yang gemilang. Dan selanjutnya disusul dengan peperangan yang lain. Karena ketakwaan kaum muslimin, keimanan orang-orang yang beriman inilah yang benar-benar datang pertolongan. Lah ketika bermaksiat marah Allah, maka menjadikan musuh menjadi kuat untuk kemudian mengalahkan kaum muslimin. Apabila nanti kaum muslimin mengalami keterpurukan, kita mesti harus berintrospeksi diri. Kira-kira maksiat apa yang kita kerjakan, dosa apa yang kita lakukan, sehingga musuh dikuasakan kepada kita, musuh menguasai kita. Mestinya seperti itu. Nanti kemudian kaum muslimin ini kemudian mendapatkan penindasan atau kezaliman dari orang lain. Kita mesti harus introspeksi. Dosa apa yang kita lakukan, maksiat apa yang kita kerjakan, sehingga benar kita dikuasai oleh musuh-musuh. Ini dampak perbuatan maksiat justru akan menolong musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita kaum muslimin. Maka yang harus kita lakukan, stop berbuat maksiat supaya tidak memberikan pertolongan pada musuh-musuh Allah. Karena setan senang kaum muslimin berbuat maksiat, senang. Doa-doanya tidak dikabulkan sama Allah karena banyak maksiat. Leruti istighfar susah banget dikabulkan doa. Bagaimana akan dikabulkan kalau dia jauh dari Allah, tebis dari Allah karena sering berbuat maksiat. Kalau kemudian dia beristighfar dan bertobat, alhamdulillah. Setelah dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, Allah semakin dekat kepadanya. Ini dampak yang paling berbahaya. Di antaranya kan memberikan bantuan kepada musuh yang membuat mereka kuat untuk melawan pelaku dosa dan maksiat. Belajar saking kisah sejarah zaman Rasulullah SAW, perang Uhud. Perang Uhud meninggal. Awal mula pertempuran jumlah kaum muslimin senantiasa sedikit. Kaum muslimin itu berangkat dari Madinah itu 1.000 orang. Ternyata yang 300 itu kembali, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tinggal sekitar 700-an. Menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 3.000. Ini jumlah kaum muslimin sedikit, ya, sepertiganya lagi. Rasulullah sudah mengambil strategi yang sangat jitu untuk menangkal kalau musuh menyerang dari belakang. Maka ambil posisi yang strategis membelakangi bukit supaya musuh tidak bisa menyerang dari belakang. Kita fokus menghadapi musuh dari depan. Di atas bukit ditempatkan para pasukan pemanah 50 orang untuk berjaga-jaga kalau pasukan berkuda milik orang Quraisy mengitari bukit maka diserang dari atas bukit. Sehingga tidak akan berani mereka lewat untuk menyerang dari belakang kaum muslimin. Awal pertempuran kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Musuh sampai kemudian lari sampai pada bahasa yang paling terakhir untuk meninggalkan pos. Mereka tercerai-berai, meninggalkan harta ghanimah yang banyak. Itulah ujian saking Allah. Kaum muslimin diuji saking perang Uhud itu untuk diambil pelajaran. 50 pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah sampun dipun
wanti-wanti ojo pisan-pisan muduk. Apapun yang terjadi, baik kami kalah maupun menang, jangan sekali-kali turun. Pun Rasul jelas cetok. Tapi ternyata ya, karena melihat kondisi musuh sudah melarikan diri, ghanimah banyak di bawah. Apa yang mau kita lakukan di sini? Kita sudah menang ini. Kita ikut bantu mengumpulkan ghanimah. Akhirnya mayoritas, tidak semuanya, mayoritas kaum muslimin yang ada di atas bukit turun untuk mengumpulkan harta ghanimah. Apa yang terjadi? Akhirnya Khalid bin Walid yang waktu itu masih muslim, dia memang cerdas, panglima, memang dia dilahirkan menjadi panglima. Jadi prajurit biasa itu seperti panglima, perang luar biasa. Melihat celah bukit yang sudah kosong dari pasukan pemanah kaum muslimin, maka mereka bersama dengan ratusan penunggang kuda yang dia pimpin kemudian mengitari bukit, ya. Setelah itu kemudian dengan leluasa menyerang kaum muslim dari belakang. Apa yang terjadi? Kaum muslim terjepit dari dua arah. Akhirnya pun banyak para syuhada Uhud, 70-an para sahabat yang sudah syahid di dekat Uhud. Ketidaktaatan terhadap pimpinan pada waktu itu yaitu Rasulullah SAW dan dosakan menengok kaum muslim harusnya mendapatkan kemenangan, akhirnya berubah menjadi kekalahan. Itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ternyata perbuatan maksiat tidak taat pada pimpinan itu maksiat. Apalagi dalam kondisi perang seperti taat itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Boten taat kali pimpinan, nggak dosakan musibah. Terjadi bencana kekalahan yang harusnya tadi menang. Niku di antara sikon dia menengok dampak dari perbuatan dosa. Sangat berbahaya. Meskipun Rasulullah SAW itu bukan kemudian kok nyarah-nyarah di pasukan pemanah yang turun, bukan. Itulah hebatnya Rasul, ya. Beliau lalu mereka mensikapi seperti itu ya. Fa'fu anhum, ya. Wastaghfir lahum, wasyafiru bil amri. Rasulullah SAW sikapnya ketika itu berkata, dia mereka fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun bagi mereka. Wasyafiru bil amri, kemudian bermusyawarah kepada mereka. Fa idza zata fatawakkal Allah. Ketika engkau telah punya tekad yang bulat, maka selalu berserah sama Allah SWT. Dan Rasul nggak pernah menyalahkan kaum muslimin yang ada di atas bukit. Meskipun itu kalau kita evaluasi dari tadi jalannya pertempuran, memang ada kesalahan di para prajurit, para pasukan yang ada di atas bukit. Itu untuk pelajaran bagi umat selanjutnya. Kulolan kesabi, itulah dampak dari ketidaktaatan, berbahaya sekali. Hanya akan memperkuat musuh. Yang kedua, yang disebut yang pertama, menyebabkan seorang hamba berani, hamba di sini hamba saya, maksud itu berani melawan, padahal sebelumnya ia tidak berani. Sampai kemudian seorang digambarkan dari seorang budak, ya, yang biasanya mereka tidak akan berani melawan, akhirnya dia berani karena bisa jadi itu karena perbuatan dosa yang tadi dilakukan. Hilang haibahnya, hilang wibawanya. Kehilangan wibawa ketika seorang maksiat pada Allah itu sebetulnya sedang menghilangkan wibawanya sendiri. Wibawanya waktu itu jatuh. Orang kalau nama mereka sangkut pun bika aib pun dari Allah sementara masyaallah sudah jatuh di hadapan manusia. Tasik kelihatan berwibawa ada waktu yang dibuka kemauan aib pun. Pramila menawi sampai menika sampun menyadari kathah dosa niku ampun diumbar, ampun malah bangga kali perbuatan dosa lan maksiat. Niku naminipun mujaharah. Niku yang kemudian yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Apa? Yang harusnya sampun dipun tutur aibipun, maksiat misalkan dia malam hari dia berbuat maksiat. Enggak ada yang tahu dia maksiat malam itu. Tiba-tiba pagi hari malah dia umumkan. Wah, aku es beribadah dengan Allah. Tak perlu botol, sampai tempat. Padahal tidak ada yang tahu sebetulnya. Bukan kesini mengertos. Ini ternyata pagi hari dia umumkan. Ini apa yang jauh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
akan menyebabkan wibawa orang itu jatuh. Nek aib seseorang dibuka di hadapan manusia masyarakat, betul. Jadi atas wibawa seseorang, hebat seseorang itu akan jatuh manakala berbuat maksiat, apalagi itu mujarab. Ya. Kalau sudah dibukain ya, walaupun dia tidak ada anggota dewan atau pejabat atau apa, kadang-kadang kan akhirnya itu jatuh, wibawanya jatuh. Kalau sudah pakai baju orang kan akhirnya jatuh wibawanya, sudah tidak berwibawa lagi. Walaupun sebelumnya buat gak pakai jas-jasinan gitu, dia bajinan barang. Nah, itu sudah kemudian pakai baju oranye, gitu. Akhirnya tunduk itu, hilang di bawahnya. Ini karena perbuatan apa? Masih. Lalu kalau S itu, jadi timbul dosa saya itu, perbuatan dosa itu hanya menghinakan diri kita sendiri. Maka stop tidak berbuat maksiat apapun. Dan yang paling penting itu istighfar setiap hari. Setiap hari kita akan berbuat dosa dan maksiat, maka harus kita istighfar setiap hari. Yang ketiga, jika dilakukan terus-menerus, perbuatan tersebut bisa menutup hati. Tinggal satu, kata sendiri kalau satu keluarga katanya aja, pilih perbuatan dosa terus ditumpuk-tumpuk, boten dipun hapus kanthi istighfar, boten dipun istighfar ditumpuk-tumpuk, udah hitam, terus sampai memenuhi hati ini pun. Ini kira-kira hati ini pun dapat mati. Itu yang sangat berbahaya. Nek pun mati Pak, keras. Angel dipun paringi nasihat. Dinasihati yang bangke loh. Dinasihati kalian ayat-ayat pun Allah itu biar boten mempan. Diwaca iki lho hadis iki boten mempan. Keras kepala. Hati ini pun keras. Lihat yang senantiasa menikah beristighfar, hatinya akan dibuat lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah menerima hidayah. Yang paling bahaya ini kalau hatinya keras, mati, sulit menerima hidayah. Ini perbuatan itu, Masya Allah. Kalau sampai tertutup pintu hatinya, mati, sudah tidak mendapat hidayah, sama saja kita memberi peringatan, kalau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Lalu minum. Akhirnya apa? Pelaku dosa tersebut termasuk orang-orang yang lalai karena terbiasa berbuat maksiat. Salah satu contoh misalnya pun ini ya, bagi para pemuda remaja, so kadang-kadang pergaulan kocok-kocok sekolah, kelas, gitu, sekolahan, itu nek boten hati-hati adalah berbahaya, terutama urusan menjaga lisan. Isuan kalimat caci makian, umpatan, celaan itu menjadi barang biasa diucapkan. Ketemu koncone itu salamnya yo salam ngalu isu-isuan. Sing diisi ora resu yo biasane ngono niku. Yo malah guyon-guyon kok malah balas misah-misah gede. Niku kan dadi dados biasa. Nek kok dados akhlak ngoten niku, nek ditumpuk terus. Ya lama-lama jadi orang yang lalai. Akhlaknya akan seperti itu Pak. Sedikit kita miso. Nah, boleh dalam kondisi emosi pasti kuat caci makian membakar. Mau orang suwe miso atau boleh lesu. Caci makian tidak perlu. Padahal Allah sangat berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail adzabun. Jadi diterjemahkan itu kan Celaka itu tiap diadab kan orang celaka. Azab. Dumateng sinten? Azab dumateng sinten kemawon ingkang hobinipun nggih menika mengumpat dan mencela. Awal karakter mengumpat dan mencela menika boten karakter yang beriman. Orang yang beriman tidak akan mengumpat dan mencela. Bisa menjaga lisan. Itu iman itu betul-betul iman ini. Percaya nek kehidupan akhirat. Percaya pitados marang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
percaya bilih benjing dimintai pertanggungjawaban, benjing enten rokok untuk menyiksa. Nek percaya ngoten itu mesti itu dia bisa menjaga lisan. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin ada di hari akhir, hari kiamat, falyakul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik. Atau kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik dia daripada ngomong malah menghibah, daripada ngomong malah adu domba, daripada ngomong malah mencela, mengumpat, caci maki, maka lebih baik dia. Itulah karakter orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Awalnya itu harus angel. Cara berhentinya bagaimana? Harus ada keinginan kuat. Ya perlu ngerti ilmu ini pun. Nek misalnya pun keceplosan ngomong sing boten sae, segera istighfar. Ganti ini pun istighfar, ganti ini pun dikir. Dan dibiasakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Bila sesuatu masya Allah. Ada suatu zikir yang keluar dari lisan. Kesannya ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan malah bisu-bisu. Pas warung malah bisu-bisu. Itu dosa ya ngorok sisa. Tapi yang cara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu mendapatkan pahala. Karena kesabaran itu. Ini nah, terus jika dilakukan terus-menerus perbuatan tersebut akan bisa menutup hati hingga akhirnya pelaku dosa termasuk orang-orang yang lalai. Hal itu disebabkan oleh dosa yang terakumulasi, terkumpul, numpuk nih, sidik tumpuk, tapi sundul langit. Akhirnya menjadi kebiasaan maksiat. Ini pun biasa maksiat, hilang kepekaan. Akhirnya kenapa? Tidak merasakan maksiat itu sesuatu yang aib. Kadang-kadang malah bangga kali perbuatan maksiat. Terakumulasi hingga membutakan hati. Dasar semua ini ialah hati bisa berkarat karena maksiat. Jika dosa kian bertambah, karat ini kian tebal hingga menjadi tutup dan gemboknya sekaligus. Sehingga hati pun akan tertutup mati. Ya, kalau sudah sampai karatnya parah, wangi, bosok, boro-boro rosiu, wangi. Orang kulino istighfar setiap hari gitu. Ini boleh rosiu, wangi, bosok saya itu. Pramila sebelum dosa itu bertumpuk-tumpuk, karatnya semakin berkarat. Mereka setiap hari mereka dipun istighfar, dipun tobati, dipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak buruk selanjutnya Bapak Ibu, pengaruh dosa dan maksiat. Sering berbuat dosa bisa menghilangkan asumsi buruk terhadap dosa dan maksiat. Akhirnya cara pandangnya berubah, sehingga perbuatan dosa berubah menjadi hobi dan tradisinya. Hobi ini dari sederhana, hobi ini dari besok-besok, lupa, dan hobi. Sehingga hilang aspeknya, kepekaannya. Menganggap itu sesuatu yang biasa. Budaya-budaya yang putus saya, budaya pacaran, udah. Dianggap itu baik, biasa cara pacaran biasa. Padahal ayat itu latak zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Orang kadang terjerumus dalam perzinahan itu karena melalui pintu-pintu tadi. Di antara adalah pintu pacaran, berdua-duaan, khalwat kepada orang yang bukan mahramnya, maka yang ketiganya adalah syaitan. Akan menghembus-hembuskan sampai kemudian terjadilah perbuatan maksiat. Banyaknya perbuatan zina, perzinahan itu dikarenakan dari situ dulu. Maka kita sebagai orang tua mesti harus peka. Apalagi anak gadis, betul-betul harus dijaga. Harus dijaga betul. Orang anak harus begitu perlu. Tak perempuan ini lebih lagi.
perempuan lebih berbahaya. Nanti kalau sampai kecolongan jenengan yang kewilangan. Ini kan dipermalukan oleh perbuatan dari putri-putri kita. Harus betul-betul dijaga, dibentengi betul. Kalau kira-kira kalau saat itu situ ya, jadi harus tegas, memberikan peringatan. Apa itu tidak sesuai karena syariat Islam. Dan itu tak usah baca nikah gitu kan sih. Namun sekalipun segera gimana, misalkan sudah tertarik ya harus dilamar. Dan ada istilah ta'aruf itu kenalan. Perkenalan dengan cara syar'i Pak, bukan pacaran. Tidak sama dengan pacaran. Pacaran itu mungkin satu nikah itu berbeda. Pacaran itu bebas, masih kamu. Ini dereng itu pacaran berbahaya. Ini bisa diperlukan. Akhirnya, kenapa menikah pandangan itu terhadap maksiat itu berubah. Dianggap sesuatu yang biasa. Padahal itu maksiat. Nyumpah misalnya orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat. Padahal meninggalkan sholat dengan sengaja, ini bisa menyebabkan orang jadi kufur, bisa menjadikan orang itu kafir. Karena membedakan antara orang kafir dengan orang Islam itu sholat. Sholat. Mereka orang kafir tidak sholat, maksud kita nggak sholat, belum berarti sama. Yang sholat yang berbeda itu. Ini kadang-kadang pandangan kita kan berbeda. Memandang orang yang tidak melaksanakan sholat itu biasa. Yang penting orang ngerusui tomone. Akhirnya ini padahal itu masalah deh Pak. Ini itu dosa. Ini kadang-kadang dianggap itu sesuatu yang biasa, remeh, lumrah, tidak masalah. Padahal itu masya Allah. Maksudnya tugas kita bersama untuk menyadarkan ayo, orang Islam itu sholat. Tugasnya nek pos dari Islam bahasa adat itu tidak ada sholat. Lalu ini era sholat, ya mungkin pas meninggal begitu sholatnya gitu. Ya gue nesu orang sholat pakai nyolati gitu. Ya, si sholat ya dia yang sholat. Yang sholat, dan betul sholat, nanti memberi sholat, atau sholat. Karena sholat itu penting. Orang diimpun adat mau menerapkan sakon kan gara-gara gini gak sholat. Masyarakat fisakor apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ini yang menyebabkan orang terjun neraka sakor ini gara-gara meninggalkan sholat. Lalu Islam nggak sholat, Islamnya gimana? Nek pun sampun yakin Allah itu dados Tuhan pun dados sesembahan pun Nabi Muhammad dados utusan pun Allah. Jadi mesti tidak akan sholat kalau dari sholat Rasul ini perintahkan sholat. Minimal yang wajib, syukur-syukur sunah-sunah itu kita pun tidak akan sebatas berkata cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita tunaikan ditambah kali ibadah nawafil, ibadah sunnah sebatas Allah. Tresno pada urusan. Nek sampun tresno nopo yang kami suwuri pada itu kabulatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dari jadi kula lan sami nek sampun Allah itu tresno pada hamba itu. Niki dados hobi dan kebiasaannya. Ini jadi napa menika berbahaya. Akhlak itu dari akhlak itu dari akhlak yang tercela. Akhlak madmumah. Bukan akhlakul kalimah, tapi akhlak madmumah yang tercela. Karena seringnya dia berbuat maksiat. Perbuatan maksiat dan dosa akan mengundang perbuatan dosa yang lain. Di antara hukuman min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara hukuman bagi orang yang berbuat sayyi'ah, keburukan, maka ada keburukan berikutnya. Ini di antara tanda-tanda berbuat keburukan itu penting. Monggo kemudian tidak maksiat, itu biasanya kan dia akan terjun dalam perbuatan maksiat berikutnya. Terus begitu. Nek ada tobat berhenti dan segera beristighfar. Ini akan terus bermaksiat terus. Perang itu penting. Itu jadi nek wis sadar, ini maksiat, stop, berhenti. Amal belanda, berhenti, kemudian segera istighfar ya Allah. Bertobat marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kok ini. Tiba istighfar, tiba tobat dari Allah. Tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek terus
Akhirnya terus dalam hidupnya itu berbuat dosa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai akhirnya dosa ini terus wajib. Ini era dari tobatnya. Apabila ada perkataan yang sangat indah, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar selagi itu diiringi dengan istighfar. Bantu sobatin menyadari ya Allah telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Kata Nabi ada menyadari. Langsung beristighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditobati. Saya itu dengan taubatan nasuha. Terhapus Pak dosa-dosa itu. Dipunapura dosa-dosa itu. Sebaliknya wala saghirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil selama itu dikerjakan dengan terus-menerus, enggak pernah diistighfar. Ya dosa cilik terus dituruti sampai akhirnya udah dosa gede, tunggu terus ada dosa gede. Nek boten bersih. Itu kalau di negara saya itu ya, jadi terlalu sering berbuat maksiat, maka hanya akan mengundang perbuatan maksiat berikutnya. Contoh, siapa orang yang suka berbohong, ini akan mengundang kebohongan berikutnya. Ngapusi, ya, bohong. Kemudian rajin, wah, kok tilik. Padahal kok dolan. Ngomongnya tilik sinten? Tilik tonggo. Padahal tonggo ora sing loro. Tilik tonggo. Tonggone tetap biasanya putih. Ngasih Pak. Ditanya, semakin ditanya terus dia semakin banyak bohongnya terus untuk menutupi kebohongan-kebohongannya sebelumnya. Ini dampak dari perbuatan masa itu terus berantai, akhirnya banyak bohongnya. Satu kebohongan menggunakan kebohongan berikutnya. Sami kados dene bisa dipun tergolong pesantren. Napa menika tahqiq pada para santri yang melanggar peraturan. Berbelit-belit dia berbohong, maka semakin banyak dia kebohongan. Itu sudah pengalaman para ustaz ya. Kalau menanggung kesadaran dia kan butuh perhatian khusus melanggar peraturan dan itu. Dan kalau dia berbohong, ya, padahal sudah data-data sering kita punya, dia satu berbohong, jangan itu kebohongan berikutnya. Terus, ujung-ujungnya kita sampaikan buktian ini buktinya. Yang perbuatan itu lebih, kita hanya ingin mengukur sejauh mana dia kejujurannya. Ya. Apakah dia betul-betul mengakui salah dan jujur segera mengakui dia salah? Atau dia tutupnya dengan kebohongan? Itu untuk uji, ngetes ya, ngetes sampai. Kita sudah punya data-data, sudah punya informasi, kita panggil, ternyata dia sampaikan bohong. Ya bohong semakin tanya lagi, bohong lagi, semakin banyak bohong. Nepon motor ini berbelit-belit sampai kemudian susah, nabi keluar lagi. Itu buktinya. Yang bukti ini dia ngaku, ternyata mengaku kesalahan. Dan tadi mengaku salahnya hukumannya sebaliknya. Ini karena berbelit-belit, itu masuk pasal baru. Berbelit-belit dalam dalam persidangan. Itu masuk pasal baru lebih berat lagi. Yang jujur, dihukum sanksi lebih ringan daripada berbelit-belit. Ini juga gambaran itu. Orang yang berbuat maksiat satu dosa itu akan mempengaruhi mengundang dosa berikutnya. Terakhir barangkali dalam perbuatan dosa dan maksiat laksana kegelapan dalam hati yang ia pakai untuk merasa, tidak masalah. Seperti halnya ia merasakan gelapnya malam, gelap gulita. Dengan pas uglanan dalam kondisi gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, kotor dedet, biar boleh campur hujan angin bledek menyambar-nyambar. Pas itu dulu dalam musim malam mencekam seperti itu, gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Itu menggetarkan hati, menakutkan. Ibnu Abbas berkata sesungguhnya kebaikan menyebabkan sinar di wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, dan cinta dalam hati makhluk. Itu sebab nama beliau kebaikan. Pramila dengan itu menawi nama beliau supados wajah bersinar,
tidak murah, tidak gelap, hatinya percaya, basirohnya bagus, kelapangan dalam urusan rezekinya dan cinta dalam hati makhluk. Orang itu minta kesayangan itu mengundang simpati dari manusia. Hanya orang yang tidak suka kepada orang yang baik itu adalah orang-orang yang tidak baik. Tukang maksiat orang sama kalau yang sayang. Itu hanya orang-orang yang tidak baik, yang benci. Kalau orang-orang normal pada umumnya dia akan senang dengan akhlak yang baik, perangai yang baik. Itu akan mengundang simpati atau cinta dari makhluk. Sementara maksiat itu akan menyebabkan noda hitam di wajah, kegelapan dalam hati, kesempitan dalam rezeki, dan amarah dalam hati makhluk. Teng masyarakat tuh yang tentu minta maksiat, mesti pun itu masyarakat ini buat orang. Masyarakat nggak senang nek misalkan pemerintah yang bilang maksiat memberiku, hura-hura memberiku, teman-teman. Siapa yang suka? Lingkungannya digunakan untuk teman-teman, untuk perzinaan segala macam. Pasti masa nggak senang. Nek sing normal. Tapi kalau kemudian mereka juga hobinya sama seperti itu, ya hilang respeknya, hilang mereka kepekaan, hilang. Perasaan dia biasa. Tapi nek masih akalnya sehat, itu tidak akan mencintai, tidak akan suka kepada orang-orang yang suka berbuat masih. Ini itu mesti menurut ini menyebabkan amarah. Nah, boleh itu sampai mengganggu tiang sanes, mulai saatnya tajam, suka memfitnah, suka adu domba, suka memumpat, mencaci maki orang-orang. Hati masyarakat sekitar banyak yang terluka oleh tajamnya lidahnya. Ini kok masyarakat mesti bener karena dia tadi. Pramila enten seorang wanita yang hobinya kebiasaan ikut sholat malam. Ini ternyata piyambakipun menika lesanipun menika boten saya. Suka napa menika menyakiti hati tetangganya. Nalika tetangga-tetangga kepada Rasulullah, kedudukannya dia di mana? Rasul paling jawab iya final. Dia berada di neraka. Pada sholat tahajud. Ini karena tidak bisa menjaga lisan menyebabkan apa? Dia masuk ke dalam neraka. Pramila iman dan akhlak itu Pak memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Iman dan akhlak ini saling berkaitan. Nah imannya kuat mestinya akhlaknya saling. Gitu. Supaya dia itu rajin sholat tahajud mestinya, gitu. Akhlaknya baik mestinya. Nenek ahli ibadah boten diiringkan akhlak yang baik yang kedua tadi. Kedudukannya dia final, dia berada di neraka. Pramila yang paling penting bahwa saestu perbuatan maksiat itu hanya akan mencelakakan diri kita, menyebabkan kesengsaraan. Kulo lan sami menjadikan hati kita gersang, boten bahagia. Nek hati ini berbunda-bunda stres, mudah kemudian uring-uringan, sumpah. Niku karena perbuatan dosa, karena maksiat yang kita lakukan. Sedangkan kemudian kita kembali bertobat pada Allah, istighfar kepada Allah, ingat marang Allah, wangsul marang Allah, itu sudah misalkan hati itu bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Berkata mugi Allah Taala jagi terus kami saking perbuatan maksiat, pemberian maksiat dengan perang-perangan itu jadi dari Allah sebatas hati bersama mereka senantiasa bersih. Kita bilang pesan kula nasihat untuk kula pribadi lan tetap berjamaah dipun lazimi istighfar pun. Istighfar nopo boleh di waktu sahur. Ini kebiasaan orang-orang soleh. Yang akan menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia menika dugi bete wonten akhirat. Allahumma amin. Akhirnya moga kita akhiri kajian kesempatan menika kanthi doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.